Langit Indonesia katanya sudah dikuasai Amerika Serikat. Serius? Kalau benar, mestinya tiap pesawat asing yang melintas di atas Natuna atau Jawa sudah pasang bendera Star and Stripe, bendera Amerika. Lalu bagaimana kenyataannya? Nol besar. Sampai hari ini, yang berubah cuma narasi di media sosial. Ramai sekali. Intinya menuding pemerintahan Prabowo Subianto penjual kedaulatan. Isu ini meledak sebelum dan setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon pada 13 April 2026. Dari pertemuan itu muncul Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP, Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama. Namanya terkesan berat memang, terdengar seperti perjanjian militer yang mengikat, padahal tidak demikian. MDCP bukanlah NATO, bukan pula fakta pertahanan, bukan pintu masuk basis militer asing. Ini hanyalah kerangka panduan untuk menaikkan level kerjasama pertahanan yang sudah berjalan puluhan tahun. Setidaknya ada 3 pilar konkret di dalamnya. Pilar pertama, modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan bersama teknologi asimetris di maritim, bawah laut, sampai sistem otonom seperti drone. Ditambah kerjasama maintenance, repair, overhaul, agar alutsista TNI tidak lebih sering parkir ketimbang bergerak. Pilar kedua, pelatihan dan pendidikan militer profesional. Akses lebih luas bagi prajurit Indonesia ke sekolah-sekolah militer top di Amerika Serikat, termasuk latihan pasukan khusus. Pilar ketiga, latihan dan kerjasama operasional, memperluas Super Garuda Shield dan latihan multilateral lainnya. Semua ditegaskan dalam satu garis merah, yaitu saling menghormati kedaulatan nasional. Tidak ada penyerahan ruang udara, tidak ada kewajiban saling bela, semua berbasis kesepakatan. Lalu kenapa reaksinya seheboh ini? Sebab ada wacana blanket overflight clearance, yang dalam istilah diplomasi dan pertahanan bermakna izin melintas di udara bagi pesawat militer suatu negara, hanya dengan notifikasi. Wacana ini memang dibahas, tapi Indonesia menegaskan bahwa hal itu tidak termasuk dalam NDCP. It's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. I appreciate your continued support in helping the United States find, return, and protect the remains of our soldiers who fought alongside Indonesians during World War II. Syafri sendiri menegaskan di Pentagon, kerjasama ini berbasis mutual respect dan mutual benefit demi kepentingan nasional masing-masing dan keberlanjutan generasi mendatang. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan, politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif dan non-blok. Bahkan Prabowo juga memastikan, Indonesia tak akan bergabung dengan traktat militer manapun. Tapi sekarang di tingkat dunia, mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif, tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Bukti dari semua itu adalah, pada hari yang sama saat MDCP diumumkan di Washington, Prabowo sudah berada di Moskow, Rusia, bertemu Presiden Vladimir Putin, membahas energi, minyak, gas, dan kerjasama jangka panjang. Ini bukan kebetulan, ini sinyal jelas perwujudan politik bebas aktif. Dari Amerika, Indonesia mengambil teknologi dan pelatihan lewat MDCP. Dengan Rusia, Indonesia mendapatkan energi dan opsi persenjataan. Dari Cina, tercipta kerjasama strategis
termasuk mendapatkan jet J-10C, atau dengan Eropa dapat jet tempur Rafale, dan dari Korea jet tempur canggih KF-21. Begitu pula Australia dan Turki, semuanya dirangkul. Ini bukan sikap plin-plan, ini adalah realisme. Di tengah kompetisi sengit Indo-Pasifik, pilihan yang terlampau ekstrim justru berbahaya. Sebaliknya, terlalu dekat ke satu pihak hanya akan menciptakan ketergantungan. Terlalu jauh dari semua bakal tertinggal. Itulah sebabnya, strategi Indonesia jelas, mendapatkan dari semua, tapi tidak tunduk pada siapapun. Ruang udara bukan untuk dibagi, tak ada kedaulatan yang susah payah direbut para pejuang, lalu dilepas begitu saja. Seperti narasi ngawur media sosial. Tanah, laut, dan langit Indonesia tetaplah milik Indonesia selamanya. Men of our time.